Kakek terkejut menemukan cara gadis itu menyajikan teh. Ternyata sangat sesuai dengan etiket kuno keluarga bangsawan dinasti Zhou, sulit dipercaya. Seorang gadis desa ternyata mengetahui etiket ini. Namun, yang tidak diketahuinya adalah, gadis di hadapannya ini aslinya adalah putri sulung sah dari dinasti Zhou. Siapa sangka pada hari upacara kedewasaannya, ia tanpa sengaja berpindah ke tubuh asli yang hidup di tengah rakyat biasa. Maka dia langsung memutuskan untuk menunjukkan sikap seorang putri sulung sah. Untuk memberi pelajaran pada Nona Jia bagaimana seharusnya bersikap. Nona Jia tidak pernah menyangka, seorang gadis yang tumbuh di desa, tata kramanya bahkan melebihi kepala keluarga. Seiring mobil mewah berhenti di depan villa, gadis itu dengan tenang turun dari mobil dan berjalan ke sisi Bibi Chen, si pengasuh. Pengasuh itu meremehkannya karena kelahiran gadis itu yang kurang beruntung. Namun tak disangka, hanya dengan satu tatapan dari gadis itu, ia langsung mengubah ekspresinya menjadi penuh senyum. Mempersilakan gadis itu masuk. Begitu gadis itu melangkah masuk ke villa, ibu kandungnya langsung menyambutnya baru saja hendak menjabat tangan untuk mengungkapkan kerinduan. Namun terputus oleh Nona Jia yang tiba-tiba terkilir kakinya. Kejadian tak terduga ini membuat ibunya yang memang sudah pilih kasih segera mengalihkan perhatiannya, buru-buru menghampiri Nona Jia. Sementara gadis itu dengan tenang mengamati, melihat pertunjukan konyol Nona Jia. Diam-diam merasa geli dalam hati. Saat ini, kakek akhirnya angkat bicara. Namun tidak puas karena gadis itu belum pernah menerima pendidikan formal. Segera ia memerintahkan pengasuh untuk mencarikan guru bagi gadis itu. Namun ia tidak tahu, jika berbicara tentang bakat dan didikan, gadis inilah leluhur mereka. Namun, semua orang di aula mengira gadis itu adalah orang kampung yang tidak tahu aturan. Adik kandungnya bahkan lebih tidak menganggap gadis itu. Nona Jia salah mengira kebisuan gadis itu adalah pertanda ketakutan. Siapa sangka gadis itu dengan anggun memberi hormat. Saat para tetua berbicara, Sang Ning tidak berani menyela. Tanpa aturan, tidak akan ada keteraturan. Pemikiran kakek memang beralasan. Sebuah keluarga dengan fondasi yang kuat pastilah memiliki aturan yang ketat. Justru tindakan inilah yang seketika membuat kakek tersenyum gembira. Berulang kali memuji gadis itu cerdas dan mudah diajar. Karena gadis itu sudah lama tahu bahwa kakek dulunya berasal dari keluarga terpandang. Oleh karena itu sangat mementingkan etiket dan aturan, maka hal-hal ini bagi putri sulung sah yang jiwanya berpindah sama sekali bukan masalah. Dengan ini, gadis itu berhasil menyelesaikan langkah pertamanya kembali ke keluarga Nan. Kemudian, gadis itu meminta pengasuh untuk membawakannya secangkir teh. Tepat ketika pengasuh ragu apakah harus melakukannya, kakek dengan penasaran bertanya untuk apa teh itu. Gadis itu langsung menyatakan bahwa karena baru kembali ke keluarga, ia harus